Ini saya coba. Ini saya coba gores. Aduh. Tuh kan, teman bisa lihat. Saya agak geli loh beneran kalau dengerin kretek 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 kayak gitu. Tuh ya. Halo semuanya, ketemu lagi di Cerita Dia. Kali ini saya sendirian, nggak sama anak dan nggak sama suami, karena saya mau bahas review yang ada hubungannya sama dunia emak-emak. Jadi kalau teman-teman ngeliat di Instagram saya sempat beberapa kali posting tentang dunia perwajanan yang saya pakai. Di sini saya mau sharing tentang merek, harga, dan juga belinya di mana, karena teman-teman banyak banget yang nanya. Dan saya juga mau sharing tentang fungsi dari beberapa alat masak yang saya punya, jadi supaya teman-teman juga nggak salah beli dan nggak salah pilih. Nah, ada dua yang mau saya bahas di sini, yaitu fry pan sama wok. Jadi dua ini yang sering saya pakai, dan untuk postingan kali ini saya murni nggak dibayar. Jadi ini benar-benar review jujur berdasarkan pengalaman saya. Sebelum saya sharing untuk perbedaan gimana sih fry pan dan gimana sih wok, saya mau bahas ada 3 fungsi yang saya pakai betul ketika saya mau beli alat-alat dapur. Kalau beli alat masak itu kita harus tahu tujuannya nanti kalau dibawa pulang ke rumah itu akan seperti apa. Jadi seperti saya contohnya di sini kan hanya bertiga. Jadi saya nggak butuh alat masak atau wajan yang bentuknya itu besar banget. Sebenarnya di sini saya ada 2 macam, yang untuk digunakan versi rumahan dan digunakan untuk masak-masak dalam jumlah yang besar. Misalkan di rumah lagi ada acara atau ngerjain pesanan makanan, itu saya beda lagi alatnya. Biasanya untuk yang masak dalam jumlah besar itu saya memang pakai alat masak yang bentuknya itu lebar, yang diameternya itu sampai besar, seperti orang kalau di warung-warung itu seperti itu. Nah, kalau untuk rumahan saya cukup sekiranya masuk untuk dibuat masak 3 porsi gitu. Jadi nggak terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar, yang pertama nyucinya ribet, dan yang kedua itu perawatannya kan juga pasti lebih ekstra daripada barang-barang yang kecil, dan susah juga dimasukkan ke dalam rak-rak yang sudah ada. Jadi saya juga mempertimbangkan itu dalam memilih alat masak. Yang kedua adalah bahan. Sebisa mungkin bahan yang saya pakai untuk alat masak itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi saya nggak pingin ketika saya masak nanti efeknya jadi melebar ke kesehatan. Jadi saya sebisa mungkin pilih alat masak yang sehat dan ramah lingkungan. Kalau kita masak itu tujuannya kan menghidangkan masakan yang terbaik untuk keluarga. Nah, jadi kalau bisa hasil masakan kita itu tadi selain juga enak dan dia harus sehat. Terus yang ketiga ada harga. Nah, ini juga sangat penting ketika saya milih untuk beli alat masak, karena harga juga harus disesuaikan dengan kantong dan kemampuan yang kita punya. Jadi saya mulai, yang pertama saya mau bahas fry pan. Nah, jadi fry pan itu wajan yang punya body yang lebar ini. Jadi beda ya, karena ada 2. Wok nanti kita bahas, karena saya mau masuk ke fry pan dulu. Contohnya seperti ini. Dia punya pinggiran yang lebih lebar daripada jenis-jenis wajan lainnya. Kalau fry pan, ini adalah pilihan saya kedua kalau mau beli alat masak. Karena apa? Yang pertama, saya kurang suka yang pinggirannya ini tipis ya. Karena kalau fry pan kan ciri khasnya seperti ini. Nah, kalau saya masak itu minyaknya nyiprat kemana-mana, dan itu saya kurang suka. Fry pan ini cocok dibuat kalau kita lagi bikin steak ya, bikin steak atau bikin dadar telur, atau mungkin grill, pengganti grill pan juga bisa. Jadi ini kalau saya pribadi ini kurang luwes kalau buat saya yang bentuknya fry pan seperti itu, karena saya juga jarang masak-masak yang berbahan fry pan. Nah, yang pertama saya bahas adalah ini
saya punya dua, yang bentuknya paling kecil ya, ini paling kecil. Ini diameternya, saya agak lupa ya ini diameternya berapa. Nih, pokoknya satu tangan gini. Nah ini bentuknya juga sudah ini ya, agak-agak kotor di bagian sisinya. Karena memang sering banget saya pakai biasanya untuk dadar telur. Ini lumayan ekonomis karena bentuknya nggak terlalu besar. Ini mereknya Royal VKB. Nih, teman-teman pernah ingat dulu di Alfamart itu ada bisa tukar stiker. Nah itu saya dapatnya ini, wajan yang fry pan ini. Jadi ini bahannya teflon, sudah lumayan tergores. Nah ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini memang kalau bahannya teflon itu walaupun dia anti gores, tapi dia lebih cepat tergores daripada bahan-bahan marmer atau granit gitu. Begitu sudah tergores terlalu banyak daripada bahaya, biasanya sudah saya pensiunkan. Saya juga punya teflon. Ini dari Maxim, ini hadiah door prize. Ini Maxim merek yang sangat kita familiar sekali ya. Maxim ini gampang juga ditemukan. Ini bentuknya sekilan nih. Ini jarang saya pakai ini. Rencananya kalau ini sudah pensiun yang tadi, saya mau ganti yang ini gitu. Lalu ada yang ini, saya beli di S Hardware. Ini mereknya Crisef. Ini udah agak kotor, lumayan sering saya pakai ya ini. Belinya sepaket ini. Aduh berat. Yang kecil ukuran satu tangan ini tadi ya, segini. Terus ada yang gedean dikit lagi, 1,5 lah ya, kurang lebih nih. Terus ada yang besar, nah ini yang besar sekali, ini dua telapak tangan lah ya. Anti gores dan ini awet banget. Kita mau beli alat masak itu kita harus perhatikan banget handle-nya. Jadi dia ini harus kuat. Kalau nggak kuat itu dia kayak uklik-uklik gitu loh ininya. Jadi kayak goyang-goyang. Dan di sini tuh memang ada kayak bautnya itu. Itu kalau dia kualitasnya nggak bagus, dia sering goyang-goyang. Tapi yang ini so far saya nggak pernah bermasalah dengan ini. Jadi saya mau demo ini demi kalian. Saya mau tunjuk. Dia tuh emang nggak bisa tergores. Kecuali memang kita tempa dia pakai benda tajam yang benar-benar berat ya, mungkin dia pasti rusak. Tapi kalau sekedar gini dia aman tuh kan. Dan ini memang ada lapisan coatingnya, tapi sejauh ini sih aman. Tuh harga tuh yang kecil ini kalau nggak salah sekitar 200-an ya, 200 sekian. Versi mediumnya ini harganya sekitar 300-an sekian. Dan untuk yang besarnya ini kalau nggak salah harganya sekitar hampir 400. Sudah ada di saya sekitar 4 tahunan dan ini masih awet, masih cuman paling belakang-belakangnya aja masih kena minyak dan noda-noda itu karena mungkin saya nggak bersihin. Terus ada ini nih. Tada! Nah ini saya paling suka. Ini bahannya stainless steel, mereknya Culinart. Ini masih ada bekas logonya. Belinya sama, masih di S Hardware. Kalau nggak salah dia harganya sekitar 300.000 sekian gitu ya. Saya suka ini karena saya paling suka alat masak yang berat emang. Kalau kita tumpangkan di kompor gitu dia nggak goyang. Handle-nya ini saya paling cinta yang kayak begini karena ini bener-bener nggak panas sama sekali ya, karena ini kepisah ya. Kokoh, nggak ada baut-bautnya sama sekali. Jadi memang bodinya itu kayak dipaku matinya, maksudnya bodinya dipaku mati sama gagangnya ini. Yang itu paling suka ini biasanya saya pakai untuk bikin-bikin grill ala-ala. Nah itu bagus banget. Kalau ini sudah ada sekitar setahun lebih, jadi masih gini-gini aja. Jadi kalau ada noda membekas, noda yang menempel, tinggal dibersihkan pakai saput yang besi itu loh. Dan berikutnya, tada, ini sama, mereknya Crisef. Ini bisa untuk induksi ya, karena ada ringnya, bahannya granit. Ini emang anti gores. Dan saya paling suka ini loh, gagangnya. Gagangnya itu kayak motif kayu, tapi ini bukan kayu solid sih, kayak fiber-fiber apa gitu loh. Gak tahu sih bahannya apaan. Pokoknya ini memang motif kayu, tapi dia bukan kayu. Dan ini ada baut di tengah. Jadi gimana kalau alat masak yang memang pakai baut ya, selamat menunggu kapan dia goyang-goyang. Cuman nggak apa-apa sih, kan bisa dieratkan. Ini kok nggak salah harganya sekitar 300-an waktu itu ya. Nggak tahu sih kalau sekarang. Jadi besarnya sekitar lumayan gede juga. Paling suka saya kalau bikin kulit risoles pakai ini. Panasnya bagus karena ini ya, dia ada ringnya ini. Terakhir saya punya Oxon. Ini juga diameternya lumayan gede ya. Ini ada handle-nya sih plastik biasa. Juga ada bautnya. Dia juga bisa induksi.
Di sini ini harganya sekitar 200-an atau under 200, saya juga lupa. Ini memang masih sekelas dengan teflonan ya. Ini lebih bagus karena dia ada coatingnya dari black diamond. Karena kita tahu sendiri yang namanya alat masak memang harga nggak bisa bohong. Kalau teman-teman misalkan naksir alat masak yang sekiranya harganya lebih mahal daripada yang kita beli di pasaran, karena memang selain tahan lama, dia juga sehat. Nah oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan wok. Nih wok. Wok itu kalau di saya emang paling banyak daripada yang fry pan, karena saya suka yang lehernya itu tinggi. Kalau lehernya tinggi nanti minyaknya pada saat kita goreng atau lagi numis itu enggak nyiprat-nyipratnya itu sedikit sekali. Yang pertama saya mau bahas ini wok kesukaan saya banget. Ini belinya sama ini di Informa, mereknya Flonal. Jadi ini bahannya kalau nggak salah sih teflon tapi yang sudah di coating sama sedikit keramik atau black diamond gitu. Pokoknya ini emang awet dan ini sangat ekonomis. Cuman sayang seperti biasa penyakitnya kalau ada di baut nih, dan ini goyang-goyang. Tuh, ini kalau nggak dirapetin goyang-goyang kayak gini. Tuh. Kelihatan nggak sih goyang-goyangnya? Masalah ini harganya sekitar 400 sekian. Oke, nah yang selanjutnya ada yang bahannya besi hitam. Nah ini biasanya wok yang dipakai untuk abang-abang nasi goreng bikin. Nah itu emang kita nggak bisa pungkiri kalau abang-abang nasi goreng itu masakannya jauh lebih enak daripada ibu-ibu rumah. Karena rahasianya adalah ini wok. Jadi ini emang paling pas kalau kita masak nasi goreng atau mie goreng atau kue tiaw goreng atau capcay atau apapun ya yang Chinese food itu dimasak pakai ini. Karena emang dia menghantarkan panasnya itu nggak sama dengan wajan-wajan rumahan kita biasanya itu. Memang beda. Kalau misalkan kita tuang minyak, saus tiram, kecap asin atau apapun ya itu dia lebih kayak aromanya itu naik. Pinggirannya itu dia dibaut kayak gini emang kokoh, nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Tapi kadang-kadang kalau terlalu panas itu ininya kerasa panas. Oke, ini saya beli sekitar harga 100 ribuan. Dan berikutnya hadiah Alfamart. Ini mereknya Royal VKB. Asik sih karena kan udah ada pegangannya dan dia lehernya tinggi. Dan ini sebenarnya baru pensiun kemarin karena teman-teman ya biasa penyakit teflon ininya selalu terkelupas. Kalau sudah terkelupas gini, teman-teman yang pakai teflon, saran saya sih segera pensiunkan. Kalau enggak kita kepingin menimbun bibit-bibit kanker. Terus ada ini, saya beli juga masih satu rumpun sama yang wok favorit saya tadi. Ini mereknya ya, Flonal, dan dalamnya itu putih. Ini bahannya keramik. Ini harganya kurang lebih 300 atau 400 ribu. Terus ada juga yang ini. Ini merek Viera. Ini bahannya teflon yang di coating sama black diamond. Saya paling suka ini karena ini ada tutupnya. Ini saya beli di pecah belah biasa ya, di sini ada gagangnya dan ini ada handle-nya juga. Handle-nya motif kayu. Paling suka saya kalau bikin rendang, nanti kan ditutup seperti ini ya. Rendang itu kalau setelah jadi kalio kan dia biasanya kan meletup-letup gitu kan minyaknya. Nah itu emang harus ditutup ini supaya nanti nggak nyiprat-nyiprat ke sebelah-sebelah. Saya juga ada ini Vicenza. Ini bentuknya lucu ya, gold gini warnanya. Saya juga bisa induksi. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, dan ini teflon, coatingnya juga sama. Ini ada diamondnya, tahan gores banget kalau ini ya. Ini juga ada keranjangnya sih ya, ada keranjangnya di dalam sini. Nah, ini ada tutupnya. Saya paling suka emang kalau beli wok atau alat masak yang ada tutupnya. Dan paling suka dong pegangannya. Ini dia kuat banget, nggak panas dan solid, nggak pakai baut-bautan. Dan biasanya kalau yang nggak pakai baut-bautan kayak gini nih, nggak mudah panas. Dan terakhir, ini yang kemarin sempat ditanyakan di Instagram saya. Ini mereknya Krisa. Handle-nya ini plastik sih dan berbaut. Dan ini bahannya dari marmer. Cuman kalau kata saya pribadi, ini nggak sehandal si keramiknya S1R. Ini masih kelihatan ada goresan-goresan dikit ya, walaupun nggak sampai luka gitu. Cepat banget dia menghantarkan panas.
Dan kalau barang-barang yang cepat menghantarkan panas kan berarti dia bikin kita jadi irit gas ya. Nah ini harganya sekitar 300 ribuan. Ini masih dibeli sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, dan sampai sekarang sih so far ini masih bagus dan sering saya pakai. Oke, sekian review wok dan fry pan versi saya tadi. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana, mau fry pan atau mau yang wok, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like dan silahkan komen di bawah untuk kritik dan saran. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung video-video saya lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dah, sampai jumpa.